kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufiq sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintahan. Sebagai penganut agama Islam, demi Allah saya bersumpah. Pelantikan pejabat struktural Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 lingkungan Kota Bau-Bau berlangsung di Aula Kantor Wali Kota pada Jumat 23 Januari 2026 pagi. Pelantikan dilakukan oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, yang saat itu juga dihadiri Wakil Wali Kota Bau-Bau, Laude Hamsinah Bolu, dan Sekda Kota Bau-Bau, Laude Darussalam. Pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun News Sultra, rekan Harni Sumatan. Silakan laporan selengkapnya. Baik, Norma, saya Harni Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk pelantikan dari pejabat eselon 2, 3, dan 4 di Kota Bau-Bau ini memang sudah dinantikan sejak awal kepemimpinan dari Wali Kota Bau-Bau dan juga Wakil Wali Kota Bau-Bau, yakni Yusran Fahim dan juga Wode Hamsinah Bolu. Jadi setelah setahun, akhirnya hampir mencapai 1 tahun ya, karena dilantik di Februari dan di Januari mereka akhirnya melakukan perombakan dari kabinet di lingkup OPD Kota Bau-Bau. Nah, untuk pelantikan kemarin dilaksanakan sebanyak 87 orang yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, kepala bagian dan juga Kabag-Sub lingkup OPD Kota Bau-Bau. Nah, untuk kepala dinas yang dilantik itu sebanyak 25 OPD, 25 pimpinan OPD yang kemudian ternyata masih ada beberapa sekitar 6 OPD di wilayah Kota Bau-Bau yang rencananya akan dilakukan seleksi terbuka ke depannya atau lelang jabatan, karena hingga saat ini di beberapa OPD yang pimpinan OPD yang kemarin tidak dilantik itu masih jabati oleh PLT Tribuners. Jadi dalam pelantikan juga kemarin terdapat 10 OPD di Kota Bau-Bau itu digabung atau di merger. Jadi ada 10 itu menjadi 5 OPD, yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, dan juga digabung dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan menjadi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bau-Bau. Kemudian juga ada Dinas Perumahan atau Dinas Perkim ya, Perkim digabung dengan Pertanahan, dan kemudian ada DP3A yang digabung dengan Dinas PPKB Kota Bau-Bau, dan kemudian ada Dinas Sosial digabung dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan digabung dengan Dispora Tribuners. Nah, hal itu juga yang menjadi pertimbangan besar dari pemerintah Kota Bau-Bau sebelumnya, yang kemudian akhirnya pelantikan yang dinanti-nantikan oleh sejumlah masyarakat juga melihat pimpinan daerah di Kota Bau-Bau dirombak seperti apa akhirnya terwujud di Januari 2025 ini, Tribuners. Nah, untuk sejumlah posisi yang masih ditempati oleh PLT itu seperti Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan ada juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, itu masih ditempati PLT Tribuners, dan juga beberapa yang lainnya juga ada yang masih ditempati oleh PLT. Jadi berdasarkan wawancara bersama dengan Wali Kota Bau-Bau usai pelantikan kemarin diungkapkan pihaknya akan segera melakukan seleksi terbuka. Jadi diusahakan selesai dalam waktu dekat, namun masih belum diprediksi juga akan selesai kapan, tetapi akan dilakukan pelelangan jabatan untuk menempati posisi-posisi strategis tersebut, Tribuners. Wali Kota Bau-Bau juga dalam hal itu mengungkapkan bahwa berharap setelah pelantikan dilaksanakan, pembangunan di Kota Bau-Bau juga sudah dapat lebih terjalin lebih baik, dan juga hal-hal yang yang sebelumnya tidak bisa terlaksana atau koordinasi yang kurang baik antar OPD bisa terjalin lebih baik. Nah, untuk pantauan kami kemarin itu bahwa memang rolling jabatan ini ditempati oleh
orang-orang lama, kebanyakan orang lama ya yang sebelumnya juga sebenarnya sudah menempati posisi tersebut. Misalnya seperti Kepala Dinas Perindustrian Perindak Kota Bau-Bau itu dipindahkan ke Damkar atau beberapa posisi lain yang juga sebenarnya masih dengan orang yang lama tetapi dirombak dengan posisi yang menurut pimpinan, menurut Wali Kota Bau-Bau dan juga dalam perumukan menentukan jabatan tersebut itu ditempatkan pada lokasi yang sesuai dan juga sebenarnya tupoksi mereka seperti itu. Dan untuk kedepannya memang diharapkan harus ada perubahan lebih baik lagi dari kabinet sebelum dengan jabatan-jabatan sebelumnya masih ada. Wali kota berharap ada perubahan setelah melakukan pelantikan ini dan berusaha bekerja dengan lebih baik. Itulah dia laporan dari saya, Nurma, saya kembalikan ke studio. Total berapa OPD Pak yang masih ditempati PLT? PLT masih 5. Ya? 3. Sekitar 3 ya Pak. Mungkin Pak harapannya setelah pelantikan yang dilakukan pada hari ini? Ya, kita berharap semua OPD yang dilantik ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya untuk mempercepat pembangunan. Karena terus terang seperti pengalaman kita yang lalu banyak kekurangan kita dan itu harus kita berbangkit. Jangan lagi di tahun 2020 tahun ini terjadi seperti yang lalu. Koordinasi yang harus kita lakukan. Karena memang tidak bisa kita melantik yang wajah baru. Karena memang ini kan merger yang menjadi ya. Karena aturan bahwa seperti kepala dinas itu harus dari dinas juga, tidak bisa kita lempar begitu saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu bisa kita anggur terserah mau kemana. Tidak bisa sekarang. Lingkup pemerintah Kota Bau-Bau, Wali Kota. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufiq sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintahan. Sebagai penganut agama Islam, demi Allah saya bersumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.